Cuma saya nggak tahu bandnya siapa, saya nggak tahu lagunya apa. Sampai saya ditelepon buatin dari Musika untuk menggarap ini lagu Peter Pan yang baru, Bintang di Surga, yang akan dikeluarkan. Tantangannya tuh adalah apalagi ya yang penonton belum rasain ya dari sebuah film horor. Banyak film-film Hollywood yang udah nggak jalan, nggak dapat penonton di sini karena penonton kita udah sangat cinta dengan film-film Indonesia. Hai sahabat Liputan 6, apa kabar? Inilah Bincang Liputan 6 bersama saya Wayan Jenanto yang akan menampilkan wawancara khusus bersama sutradara papan atas tanah air yang dijuluki sebagai Raja Video Klip. Siapa lagi kalau bukan Rizal Mantovani. Hai Mas Rizal, Halo, apa kabar? halo, Wayan. Lama nggak ketemu? Lama nggak ketemu. Sekalinya ketemu ada karya baru yaitu film Tenung. Ya. Tapi kita akan bahas film Tenung nanti, kita akan kilas balik dulu Oke. ke rekam jejak karir seorang Rizal Mantovani di tahun 90-an awal kalau tidak salah ya. Ya, siap. Oke, jadi Mas Rizal, kapan sih kali pertama berkenalan dengan yang namanya kamera dan kemudian proses produksi? Pertama kali kenalan dengan kamera adalah pada saat saya bekerja untuk sebuah PH yang namanya Creative Concept. Oke. Itu adalah sebuah PH yang bikin iklan, bikin acara-acara TV. Di situ saya masuk ke dalam sebuah tim. Mereka membuat acara-acara televisi yang dan disitulah saya kenal kamera, walaupun saya bukan jadi kameramennya ya, tapi maksudnya saya di situ sebagai kreatifnya gitu, dan dari situ saya akhirnya paham mengenai kamera dan blocking dan segala macam. Itu pertama kali di situ. Oke, nah video klip pertama apa tuh Mas berarti? Video klip pertama itu tahun 92 ya berarti ya. Video klip pertama saya judulnya Suka-Sukaku. Sebuah lagu dangdut yang dinyanyikan oleh artis yang namanya Helvi Marian. Itu video klip pertama. Justru dangdut ya? Iya, dangdut. Oh wow, oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong video klip yang biasa saya bikin, yaitu pop atau pop kreatif zaman dulu ya, itu adalah video klipnya Iwaka yang judulnya Ku Ingin Kembali. Selama mentari bersinar. Ya. Oke, 90s abis. Ya, tapi yang paling saya ingat justru video klip Opi Andaresta Cuma Khayalan, karena waktu itu dapat penghargaan dari Video Musik Indonesia ya, VMI. untuk video klip terbaik tahun ini. Ya, bersyukur wow. waktu tahun 93 ya, VMI Video Musik Indonesia itu saya dan Richard Buntario, karena kami menyutradari berdua, mendapatkan penghargaan sebagai video klip terbaik untuk video klipnya Opi Andaresta ya. Cuma Khayalan. Cuma Khayalan. Jadi itu satu pengalaman yang sangat terkesan karena di situ melihat ya karya sendiri dihargai ya oleh orang tentunya membuat semangat untuk berkarya lagi. Itu booming loh video klip itu. Ya. Mungkin kalau belum ada era internet jadi belum ada istilah viral. Kalau sekarang dirilis mungkin viral. Ya Mas ya? Ya. Oke, baiklah. Nah, dijuluki sebagai Raja Video Klip. Jadi kayaknya kalau penyanyi papan atas video klipnya belum Rizal Mantovani kayaknya belum afdol. Keberatan nggak sih Mas dengan gelar Raja Video Klip di dekade itu? Agak risih ya dengernya ya. Maksudnya kan kita di sini berkarya, kita di sini kerja ya. Jadi kalau untuk akhirnya mendapatkan embel-embel hal-hal seperti itu, jujur saya nggak comfortable gitu dengernya. Jadi tapi itulah apa yang terjadi ya. Saya sih nggak terlalu memikirkan itu karena pada saat itu saya cuma berpikir untuk berkarya. Oke, jadi gelar itu adalah bonus untuk seorang seniman bonus. Oke, karena dikenal sebagai seorang sutradara video klip yang ada aja terobosannya nih sahabat Liputan 6. Nah, sekarang karena ini Liputan 6, kita akan bahas 6 video klip paling ikonis atau legendaris karya Rizal Mantovani. Satu yang paling saya ingat adalah Titi DJ, Ku Ingin, di tahun 96, kalau nggak salah. 96, ya. Katanya dulu itu belum ada efek visual untuk membuat air itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi, akalnya adalah Titi DJ menyanyikan liriknya dengan cara dibalik. Ku ingin jadi Ningyu. Ya. Nah, kok bisa sih?
Ya itu tadi ya, karena jadi pada saat itu banyak apa yang saya bayangkan itu belum ada, saya nggak tahu cara bikinnya. Oh, oke. Akhirnya harus ngakalin. Oke, baik. Salah satunya adalah itu, apa namanya, gimana caranya saya kepingin semuanya titik berada dalam sebuah lingkungan yang semuanya terjadi kebalik, tapi dia sendiri lip sync. Oke. Jadi akhirnya, oh gimana kalau misalnya apa namanya, titinya juga ikut nyanyi kebalik. Jadi nanti pada saat saya syuting dia nyanyinya secara kebalik. Nah tapi ini saya ingat waktu itu sebelum saya ketemu dia itu saya juga agak deg-degan ya, nih dia terima nggak, karena kan mau nggak gitu ya? Mau nggak, karena kan salah satu yang saya tahu bahwa penyanyi itu kan ingin menjiwai ya, apapun itu di panggung di mana, termasuk dalam video klip pasti dia ingin menjiwai. Apakah penjiwaannya itu bisa matang kalau dia harus menyanyi kebalik? Ya betul. Itu dia kan gitu loh. Akhirnya saya meeting sama Titi, saya kemukakan konsep dan idenya. Ternyata dia sangat gas ya? Antusiasnya, gas, dan dedikasinya gila sih. Dia menghafal satu lagu secara terbalik. Dan itu dan secara beat, secara segala macam itu sama. Jadi untuk saya itu juga untuk selain syutingnya seperti itu, saya juga melihat sebuah sebuah artis, sebuah penyanyi yang mempertunjukkan dedikasinya terhadap karyanya. Oke, nah 1 tahun kemudian kalau tidak salah ada gebrakan lagi nih dari seorang Rizal Mantovani, yakni video klip Dewa 19 Kirana. Yang paling ikonis adalah ada orang gitar melangkah di tembok. Wow, terus ada juga Sri Kandi kalau tidak salah modelnya, saya lupa namanya siapa. Dia memanah beberapa drugs karena kaget dengan kok situasi di dunia sekarang seperti ini. Visioner banget loh Mas itu di tahun itu. Amin. Kalau misalnya boleh cerita mengenai Kirana. Ini Ari Lasso sendiri juga cerita ya bahwa lagu Kirana sendiri pun juga chordnya itu juga aneh, nggak lazim gitu ya. Nggak dewa banget. Untuk lagu Dewa pun kata Ari Lasso itu juga bukan yang biasa Dewa bawakan gitu loh. Jadi saya berpikir akhirnya kalau misalnya memang ini lagunya memang secara sound, feel dan secara lagu juga itu aneh, tidak pasti gitu ya. Kenapa juga visualnya juga saya samain, karena untuk saya salah satu pendekatan saya untuk membuat musik video adalah bagaimana visual dan musik kawin. Kawin itu bisa berseberangan, kawin itu bisa bersamaan, kawin itu bisa macam-macam. Tapi pada saat dia menyatu, kita langsung ngerasa nyatu jadi satu. Jadi nggak musuh sendiri atau walaupun berseberangan masih bisa nyatu loh, masih bisa jadi satu entity gitu ya. Itu yang saya coba terapkan juga dengan Kirana. Lagu yang chordnya juga aneh. Gimana kalau visualnya juga aneh? Gimana kalau misalnya kalau biasanya kan cerita ada depan, ada tengah, ada penyelesaian. Ini gimana kalau ceritanya pun juga orang tuh harus nonton berapa kali untuk bisa mendapatkan interpretasinya dan menyimpulkan. Walaupun kesimpulan orang juga beda-beda, nggak apa-apa juga gitu ya. Dan karena mungkin sifat daripada musik video ini sendiri itu kan bukan ditonton sekali. Sifatnya kan memang akan ditonton berkali-kali. Jadi di situ saya coba explore, nggak apa-apa penonton nggak langsung dapat karena mereka akan nonton kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan itu yang coba saya lakukan di Kirana. Oke, merinding sih kalau ngeliat video klipnya ya. Nah, ada satu video klip yang sangat berkesan menurut saya adalah Takkan Habis Cintaku dari Lingua yang menampilkan visual harmoni kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia yang bisa sangat menyatu dengan masyarakat Jawa di sekitarnya. Ada interaksi yang sangat intens antara Amara dengan supir andong atau dokar dan seterusnya. Tapi lucunya ada dua versi Mas, ada versi yang asli dan ada versi yang tayang di TV di mana endingnya ada beberapa tokoh agama yang tiba-tiba muncul. Itu ceritanya gimana sih Mas? Ceritanya ya, jadi memang ini salah satu video klip saya yang saya juga sangat senang sekali. Takkan Habis Cintaku ya, Lingua ya waktu itu ya. Memang ini ide yang saya dapatkan bersama dengan
dengan Lingua ya. Oke. Dengan Amara, dengan Frans, dengan Ari, ya, kita ngobrol-ngobrol terus gimana kalau karena kok agak ada oriental ya gitu. Jadi terus saya coba gimana kalau misalnya kita mengambil kultur Cina dan kita gabungkan dengan kayak tadi Andong ya, kultur Betawi ya, kultur kita coba mix gitu ya gitu loh. Dan akhirnya kita coba kita syuting di kuil, kita syuting di jalan-jalan di daerah kota juga kita karena ada suatu gang yang menurut saya sangat menarik sekali dan itu ada di video klipnya ya. Dan akhirnya jadilah video klip itu. Versi kedua itu terjadi atas permintaan daripada label sendiri. Gitu. Jadi bukan, jadi label yang minta. Maksudnya, bikin lagi dong versi satu lagi gitu loh. Karena ini responsnya bagus. Kenapa nggak kita punya ada 2 versi gitu? Kalau saya sih ikutin aja. Oke, dan juga ada adegan dengan anak-anak kecil menyalakan kembang api bareng dan seterusnya. Seru banget itu video klip ya Mas ya. Oke, nah yang berikutnya adalah Ebitri, Nyanyian Cintamu. Itu disebut sebagai salah satu video klip dengan teknologi CGI pertama di Indonesia. Koreksi kalau saya salah. Saya nggak tahu itu. Apakah pertama atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau untuk saya itu saya pertama kali pakai untuk saya. Saya menggunakan CGI pertama kali memang di Nyanyian Cintamu, Ebitri, ya. Tapi apakah itu pertama di Indonesia saya kurang paham. Kayaknya enggak deh. Kayaknya masih ada lagi deh. Cuman saya nggak tahu. Tapi dapat penghargaan dari Video Musik Indonesia sebagai efek visual terbaik di tahun itu. Oke, nice. Nah, berikutnya Mas, Agnes Monica, Tak Ada Logika. Ini yang paling saya ingat adalah disebut-sebut sebagai video klip termahal dalam sejarah musik Indonesia. Berapa miliar sih Mas? Enggak. Saya bisa bilang, sekarang saya bisa bilang itu tidak benar. Enggak. Itu masih biasa kok. Maksudnya bukan sesuatu, masih sama dengan video klip Agnes yang lain. Jadi tidak sama, tidak ada perbedaan dengan video klip yang Agnes yang lainnya. Jadi bukan sama sekali bukan ini. Cuman memang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak adegan, ya kan. Kita syuting seharian dari pagi ketemu pagi, gitu dia. Jadi mungkin karena banyak adegan, ada sedikit action, ada sedikit apa. Jadi kesannya tuh ada kesan bahwa ini video klip yang secara budget mahal. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini sih manajemen daripada produksinya itu baik, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam scene untuk video klip Tak Ada Logika dengan budget yang ada. Production value-nya nggak bisa bohong sih, emang grande ya Mas ya. Terakhir yang keenam adalah Bintang di Surga. Ini juga katanya salah satu video klip yang paling mahal, bahkan dapat penghargaan juga dari MTV kalau tidak salah. Betul. Saya bacain, takut salah. Dapat penghargaan Video of the Year dari penghargaan MTV Indonesia 2006. Gimana Mas? Itu jujur salah satu musik video yang juga sangat berkesan untuk saya. Saya dari dulu pernah punya cerita ini, cuman saya nggak tahu bandnya siapa, saya nggak tahu lagunya apa. Sampai saya di telepon buatin dari Musika untuk menggarap ini lagu Peter Pan yang baru, Bintang di Surga, yang bakal dikeluarkan. Gimana, ada ide nggak gitu loh. Kok saya inget cerita ini, terus saya coba visualisasiin dengan lagunya, terus saya visualisasiin dengan semua anggota Peter Pan berperan di cerita ini, kok masuk ya? Gitu ya, dengan senang hati saya utarakan ini konsepnya, buat setuju, Ariel setuju, semuanya setuju, kita syuting. Itu bisa dibilang uniknya adalah salah satu video klip yang paling tercepat yang saya syuting. Duh, kok bisa? Iya, jadi itu kita jam 7:30 sore malam udah wrap. Oh, wow. Ya, jadi karena kenapa? Karena kita menggunakan film. Pada saat kita menggunakan film 16 mili, DOP-nya adalah Roy Lolang, dan memang secara cerita ini terjadi di sebuah satu hari, one day. Jadi memang diambilnya adalah
dalam sebuah satu siang, satu hari. Oke. Jadi mereka ngerampok dari pagi, sebelum malam udah ketangkep. Oke. Nggak sampai malam Iya, tuh, iya, iya benar. kan gitu loh. Jadi secara daylight, secara syuting kita harus selesai. Sampai maghrib harus sudah selesai. Real time ya? Real time Oh, wow. gitu. Jadi kita juga, Mas Khoirul kalau nggak salah tidak mau. Ya kepingin dia mengibaratkan ini kejadian beneran gitu loh. Jadi tidak ada artificial lighting untuk siang hari. Jadi dia kepingin semuanya terjadi pada real time, ya, real day ya gitu loh. Jadi bukan night for day gitu. Jadi dengan itulah akhirnya kita membuat itu, dan akhirnya menjadi salah satu video klip yang tercepat yang pernah saya bikin karena Singarapan udah selesai. Oke, siap. Dan juga rasanya kita sepakat ya Mas Rizal ya bahwa tahun 98 menjadi salah satu tahun penting bagi seorang Rizal Mantovani karena ada kolaborasi yang ternyata dicatat sejarah sebagai embrio kebangkitan film Indonesia. Rizal Mantovani, Nante Akhnas, Mira Lesmana, dan Riri Riza dalam Kuldesak. Kok bisa, Mas? Pertanyaan yang sama yang saya ungkapin juga itu, kok bisa? Oke. Jadi pertama kali Mira ketemu saya gitu ya, dia mengungkapkan dia punya ide untuk bikin suatu omnibus ya, sebuah film dengan 4 sutradara, dia, Riri Riza dan Nante Akhnas ya, dan saya. Iya, Nah, berempat. itu di situ yang saya, gitu. Jujur saya juga mempertanyakan kenapa saya gitu, kenapa saya yang dipilih gitu, dan saya sama sekali tidak merasa takut ya untuk mengambil tawaran ini gitu. Cuman yang saya dapat dari dia adalah bahwa ada beberapa musik video saya yang memiliki naratif, memiliki cerita, Ya, storytelling. gitu, yang bisa diterapkan nanti di film, dan ini kan film pendek, bukan film panjang ya. Bisa di film pendek. Iya, jadi untuk sebuah film pendek saya ada tuh kemampuan di situ. Orang tua saya pernah bilang kalau ada kesempatan baik itu ambil aja karena belum tentu ada kesempatan yang serupa. Betul. Setelah memikirkan yang cukup lama, akhirnya saya pikir ini kesempatan baik sih gitu loh. Dan akhirnya ya saya bergabung. Tentunya dapat bimbingan spirit dari mereka bertiga, dan akhirnya kita bersama bikin Kuldesak, sebuah pengalaman yang takkan pernah saya bisa lupakan. Dan sampai sekarang masih dikenang oleh para pecinta film ya. Ya, amin. Tapi yang juga dikenang oleh para pecinta film adalah Jelangkung di tahun 2000 dan 2001 kalau tidak salah. 2001. Kolaborasi ya, syutingnya 2000, rilisnya di 2001. Nggak ada yang menyangka bahwa film yang hanya diputar satu layar di Pondok Indah Midnight 21 tiba-tiba bisa mencetak box office, dan dicatat bahwa Jelangkung adalah film Indonesia pertama yang tayang tengah malam atau midnight show di jaringan Cinema 21. Wow. Ya, kaget sih. Kaget juga. Karena Jelangkung sendiri adalah sebuah proyek film yang diwacanai oleh Yosi Purnomo. Jadi pada saat itu tahun 2000 dia punya ide gimana kalau misalnya sutradara-sutradara musik video itu gabung membuat sebuah serentetan cerita untuk TV ya, dengan durasi 1,5 jam 2 jam, tapi yang bikin sutradara musik video semua. Oke. Gitu. Nah itu mulainya dari situ. Kita berkumpul, terus akhirnya kayaknya seru tuh gitu ya. Nanti akhirnya ada pertanyaan yang kemudian, ada yang punya cerita belum? Kalau ada yang punya cerita duluan aja. Saya punya cerita. Gitu. Saya punya cerita, terus akhirnya saya juga ngerasa, wah ini kayaknya kalau garap berdua dengan Yosi, seru deh nih gitu ya. Udah akhirnya kita garap berdua, PH Rexcinema dan Avantgarde. Yosi waktu itu kerja di Rexcinema, saya waktu itu kerja di Avantgarde. Dan akhirnya kita bergabung untuk membuat film Jelangkung. Kita syuting 9 hari. 9 hari? 9 hari syuting menggunakan kamera Betamax-nya juga ini ya, Betacam sorry. Itu Betacam-nya juga bukan yang digital, yang masih biasa gitu, yang biasa kita pakai di video klip.
tanpa pressure apa-apa ya, Oke. tanpa pressure apa-apa, bikin, terus akhirnya ya udah ternyata ini apa namanya dapat respons yang baik itu. Oke, nggak nyangka ya Mas ya? Nggak nyangka. Dan berakhir di angka 1,7 kira-kira gitu. Wow, oke. Mas Rizal, dikatakan juga bahwa Jelangkung yang dirilis pada tahun 2001 ini adalah salah satu induk di era kebangkitan film Indonesia setelah hampir 8 tahun mati suri, dan kemudian Jelangkung ini memicu kebangkitan film Indonesia bersama dengan Petualangan Sherina dan Ada Apa Petualangan Dengan Sherina Cinta. kan yang pertama ya. Betul. Seperti apa Mas menanggapi bahwa Jelangkung dianggap punya warisan kepada sinias ataupun filmmaker Indonesia generasi berikutnya? Ya selalu senang ya mendengarkan bahwa karya kita itu mendapatkan apa namanya menjadi bagian daripada salah satu yang bisa dibilang kebangkitan film Indonesia. Iya. Tentu sering dengarnya ya. Apa namanya walaupun pada saat membuatnya sama sekali nggak kepikir situ. Pikirnya adalah bikin film, Iya, benar. bikin film yang bisa dinikmati orang banyak, dan ternyata apa namanya responsnya seperti itu tentunya sangat menggembirakan pada saat itu, dan saya pun sampai sekarang ngerasa pengaruhnya. Oke, baik. Nah, kemudian juga Mas Rizal Mantovani melahirkan banyak box office, termasuk Kuntilanak, Jelangkung versi Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless, kemudian ada beberapa film lain termasuk 5 cm. Nah, sekarang tahun ini akan ada karya baru, yakni Tenung. Karya atau diambil dari cerita Risa Saraswati, dan seingat saya ini bukan kali pertama Mas Rizal memfilmkan materi dari Risa Saraswati. 3 nih ya. Iya, sebelumnya juga sempat ada Jurnal ASI 2. Risa ASI 2 dan Jurnal Risa. Oke, apa yang membuat Mas Rizal kembali jatuh hati pada cerita-cerita Risa Saraswati? Risa Saraswati ini unik ya, karena dia memiliki sudut pandang perspektif yang beda dari penulis lainnya. Ya. Karena dia mengalami hal-hal goib itu sama dia adalah bukan didengar dari orang lain. Betul. Atau dia riset, dia mengalami, dan itu dia implementasikan masuk ke dalam ceritanya. Apakah itu di Danur, di mana dia di Danur kita lihat dari sudut perspektif orang pertama ya. Di ASI 2 yang bahwa di situ terlihat bahwa hantu tuh ternyata kita tuh bisa empati sama hantu. Ya. Hantu tuh ternyata hadir bukan yang kita pikir mungkin menyeramkan, tapi ternyata dia punya purpose, dia punya keinginan, dia punya keinginan yang belum terselesaikan. Itu di ASI. Jadi pengalaman dia itu selalu terkonek dengan humanisme karakter yang ada di ceritanya, termasuk di Tenung. Saya senang banget karena ini menceritakan tentang keluarga, sebuah keluarga ya dengan problematikanya, dan ternyata ini dilapisi oleh sebuah kejadian, salah satu mitos tertua di Indonesia, yaitu bagaimana kalau misalnya kucing melewati sebuah jenazah. Oke. Nah ini pernah dengar juga tuh mitos. Nah ini dia, ini dieksplor di sini, dan saya ini beda nih, ini salah satu cerita Risa Saraswati yang saya rasa akan menjadi sebuah challenge untuk dibikin ya. Sudah sering membuat film horor, masih adakah tantangan selama syuting film Tenung? Harus ada tantangan, karena kalau misalnya tantangan itu nggak ada malah bahaya ya sebenarnya ya. Betul. Tantangannya itu adalah apalagi ya, apalagi yang penonton belum rasain ya dari sebuah film horor. Itu yang saya coba bawa sih. Ada adegan yang paling susah nggak sih Mas? Atau retake-nya banyak? Kalau secara teknis, yang paling susah adalah adegan kucing. Oke. Karena saya di situ baru tahu bahwa kucing itu adalah binatang yang susah banget untuk diarahkan. Passing di atas 15 take, dia arahnya pasti salah melulu, dan akhirnya kita belajar untuk, walaupun maksudnya udah di-train ya sebenarnya ya, tapi tetap aja pada hari H dia tidak melakukan apa yang waktu di-train. Tapi itu salah satu romantisme daripada syuting ya. Nggak semuanya itu akan berjalan dengan yang akan kita plan, dan kita harus tahu bagaimana memecahkannya di hari itu gitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir Mas. Yang pertama adalah 3 alasan kenapa orang jangan sampai melewatkan Tenung di bioskop. 3 alasan. Kucing lewati jenazah.
kucing melewati jenazah itu sudah cukup untuk membuat kita tertarik untuk Iya. menyaksikan penuh di bioskop. Iya. Oke, Mas, jika ditarik dari petualangan Sherina tahun 2000 sampai kemudian kita bertemu dengan Jelangkung, Ada Apa Dengan Cinta dan hingga di titik ini, artinya sudah 25 tahun film Indonesia kembali bergairah dan mencetak rekor-rekor baru, bahkan sampai ada 9 juta penonton dan 10 juta penonton. Wow. Mas Rizal Mantovani sebagai orang yang turut merintis kebangkitan film Indonesia, seperti apa menilai seperempat abad film Indonesia bangkit? Silakan. Seneng banget bahwa film Indonesia bisa masuk ke taraf ini. Banyak yang bilang sekarang film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Banyak film-film Hollywood yang udah nggak jalan, nggak dapat penonton di sini karena Betul. penonton kita udah sangat cinta dengan film-film Indonesia. Berbagai macam jenis film Indonesia juga sekarang sudah sangat ada, apa namanya, Beragam genre ya? Iya, berbagai macam genre gitu. Teman-teman selalu dan kita semua selalu mau coba untuk membuat sesuatu yang seru, sesuatu yang baru, sesuatu yang apalagi nih yang belum gitu loh. Genre horor sendiri sekarang ada banyak genre-nya, supernatural, haunted house atau action atau maksudnya penggabungan genre ya antara genre itu juga sekarang juga banyak terjadi. Jadi untuk saya sesuatu yang sangat menggembirakan dan mudah-mudahan ini masih awalnya, mudah-mudahan kita masih terus dan terus. Semoga ini bukan puncak paling tinggi ya, karena akan ada puncak-puncak berikutnya. Dan saya rasa ini bukan puncak paling tinggi, kita masih terus kok, kita masih semangat untuk berkarya, untuk membuat dan menawarkan sesuatu untuk masyarakat pencinta film Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal Mantovani Terima kasih sudah banyak. mau Banyak. bergabung di Bincang Liputan 6. Sukses untuk film Tenung, Siap, semoga terima bisa kasih. box office berikutnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sahabat Liputan 6, itu tadi Bincang Liputan 6 yang menampilkan wawancara khusus bersama Rizal Mantovani. Sekarang saatnya saya, Wayan Diananto, beserta seluruh awak redaksi undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, dah.